Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa hebat semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa bertemu untuk melakukan pembelajaran daring. Semoga ketika kalian menonton video ini dan belajar materi ini tetap dalam keadaan sehat dan semangat. Dan semoga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu dan kita bisa bertemu di SMA Negeri 1 Cirwas yang kita cintai. Dan satu lagi saya ingatkan, jangan lupa pakai masker, wajib kemanapun kalian pergi. Oke? Dan tetap jaga kesehatan agar kita bisa ketemu nih, agar kita bisa bertemu di sekolah. Ya, baiklah. Kemarin kita telah belajar tentang laporan hasil observasi kan. Mohon maaf salah sebentar. Nah, laporan hasil observasi. Kita sudah belajar tentang pengertiannya, unsur-unsurnya, contohnya, bahkan kalian sudah menganalisis tugasnya. Tugasnya masih proses penilaian karena saya kalau tugas terbiasa membaca satu-satu ya. Jadi tunggu saja. Nanti segera setelah saya nilai pasti akan muncul di Google Classroom kalian. Baiklah. Materi selanjutnya adalah unsur kebahasaan teks laporan hasil observasi. Jadi setiap materi bahasa Indonesia itu pasti ada materi unsur kebahasaannya. Baiklah, kita mulai ya. Nah, dalam teks hasil observasi, laporan hasil observasi itu biasanya teksnya menggunakan istilah tertentu. Artinya ada istilah contohnya mapag penganten. Nah, dijelaskan kan biasanya kalau di teks laporan observasi, mapag penganten merupakan tradisi pernikahan apa gitu ya. Atau kemarin di Komodo kalau tidak salah ya, ada kata istilah hewan endemik ya. Hewan endemik itu hewan yang hanya bisa ditemukan di suatu daerah tertentu, contohnya Komodo kan. Komodo merupakan hewan endemik dari Indonesia yang terletak di Pulau Komodo. Kalau tidak salah ada kata endemik ya. Kalau tidak salah. Ya. Kemudian ada istilah kalau anak IPS dalam belajar sosiologi ada komunikasi horizontal, itu apa. Jadi intinya dalam teks laporan hasil observasi itu biasanya menggunakan istilah tertentu. Wajib tidak Pak ini semua? Tidak wajib, tapi memang hampir semuanya menggunakan istilah tertentu. Itu ya. Ciri pertama dalam teks laporan hasil observasi itu menggunakan istilah tertentu. Kita lanjut. Nah, ini saya tekankan dari awal ya. Dalam bahasa Indonesia itu dikenal dengan istilah verba, nomina, dan adjektiva. Apa itu ketiganya? Maksudnya bagaimana? Nah, saya jelaskan ya. Secara ringkas, singkat, padat, sebenarnya penjelasannya panjang, tapi saya coba kemas secara singkat ya. Verba itu adalah kata kerja. Verba adalah kata kerja, artinya kata yang mewakili suatu tindakan, ya, yang dilakukan gitu, oleh manusia, oleh hewan begitu ya. Contohnya makan, ada kegiatannya kan. Jalan, lari, mandi, minum, belajar, menulis, apalagi memotong, menonton. Pokoknya kata yang memang ada tindakannya, ada yang dilakukannya, itu adalah verba. Kalau nomina itu kata benda, artinya kata-kata yang memang tidak bergerak, ya seperti benda gitu ya, kursi, meja, sendok, buku gitu. Jadi kalau kata verba itu ada tindakannya, kalau nomina itu tidak ada tindakannya, gitu ya. Biasanya saya menyebutnya kata mati itu, artinya kata yang mewakili benda-benda yang tidak bergerak, atau seluruh benda-benda. Mobil juga masuknya ke kata benda, gitu ya. Ini sesuatu yang tidak ada kegiatannya, tidak ada yang dilakukan gitu, ya. Intinya kata-kata yang mewakili singkatnya benda deh, ya, begitu. Yang terakhir adalah adjektiva. Adjektiva itu adalah kata sifat. Kata sifat itu contohnya cantik, baik, gagah, pintar, kaya. Artinya kata-kata yang mewakili suatu kuantitas atau kualitas. Adjektiva. Wah, kamu cantik sekali. Wah, kamu ternyata anak orang kaya, begitu ya.
Atau wah, rumah kamu jauh sekali. Kata jauh itu adjektiva. SMA Negeri 1 Ciroas ternyata sekolahnya strategis ya, dekat dengan pusat perbelanjaan misalnya, begitu ya. Kata dekatnya itu adalah adjektiva. Ini kata yang mewakili suatu kuantitas atau kualitas. Itu adjektiva. Nah, dalam teks laporan hasil observasi itu biasanya hampir semua, bahkan hampir semua teks itu menggunakan verba, nomina, dan adjektiva. Jangan lupa ini kepakai sampai kapanpun. Sampai kalian kuliah, ketemu mata kuliah bahasa Indonesia pun akan ketemu verba, nomina, adjektiva. Jangan lupa. Ya, kita lanjut. Terdapat kalimat deskripsi atau definisi. Maksudnya bagaimana? Dalam teks laporan observasi itu kan kalian mengobservasi, lalu pastinya kalian harus menjelaskan. Pasti ada kalimat deskripsi. Contohnya begini. Komodo adalah jenis hewan melata terbesar yang ada di Indonesia. Kalimat deskripsi itu adalah kalimat menjelaskan hal tertentu. Biasanya diikuti dengan kata kopula namanya ya. Saya lupa tulis ini, kopula. Artinya kata penghubung, gitu ya. Kata penghubung suatu subjek, gitu. Atau kata penghubung untuk menjelaskan suatu subjek biasanya. Ya. Misalnya komodo. Komodo adalah jenis hewan melata terbesar yang ada di Indonesia dan dilindungi oleh pemerintah Indonesia. Titik. Salah, titik. Nah, kata adalah ini biasanya jika ada kata adalah, biasanya itu untuk menjelaskan kata yang ada di belakangnya atau kata sebelumnya. Ini. Contoh lagi. SMA Negeri 1 Ciroas merupakan sekolah tingkat menengah atas yang dikenal sebagai sekolah unggulan. Nah, kata merupakan ini merupakan kata penghubung untuk menjelaskan kata atau frasa sebelumnya, gitu ya. Atau untuk menjelaskan istilah sebelumnya, atau untuk menjelaskan subjek sebelumnya, atau untuk menjelaskan sesuatu istilah sebelumnya. Ya. Ada adalah, ada merupakan, ada yaitu, yakni. Intinya kalau kalian ketemu kata-kata penghubung seperti ini, itu namanya kalimat deskripsi atau definisi. Nah, di teks laporan hasil observasi itu pasti ada namanya teks, ada namanya kalimat deskripsi, karena kalian kan mengobservasi sesuatu lalu menjelaskannya, gitu. Nah, seperti yang pernah saya bilang, materi itu sedikit tapi padat, seperti kita mengisi air dalam gelas. Kalau kepenuhan luber, kalau sedikit itu air bisa kita minum. Jadi materi hari ini jangan lupa, saya ulas lagi. Pertama, dalam teks laporan hasil observasi itu pasti menggunakan istilah tertentu. Contohnya seperti ini, saya sudah jelaskan tadi. Ada menggunakan verba, nomina, adjektiva. Sudah saya jelaskan verba itu apa, nomina itu apa, adjektiva itu apa. Dan ada namanya kalimat deskripsi atau definisi. Mungkin itu saja materi hari ini, tidak ada tugas, hanya materi. Sampai bertemu insya Allah di pertemuan minggu depan. Ingat, jangan lupa pakai masker dan tetap jaga kesehatan dan minum dan makanan bergizi. Wah, kayak iklan saya. Ya, pokoknya gitu, jaga kesehatan. Sekian dari saya, Bangkit Chandra Maulana Sarjana Pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.